Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Dengan saya, Tri Haryanto, saya dari SMK Negeri 1 Sambirejo. Saya Anar Tomati dari SMK Negeri 1 Sambirejo. Dan saya Khairunisa dari SD Negeri Sine 1 Sragen. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau supervisor, coach, dan kunci. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nisa. Waalaikumsalam Pak Tri. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Pak Tri. Bagaimana Pak Tri, apa kabar? Alhamdulillah sehat juga Bu. Terima kasih Bu Nisa atas waktunya. Jadi gini Bu, ini kan saya mau praktek coaching dan nanti ini akan saya rekam dan videonya nanti akan saya kirim ke fasilitator untuk awal melaksanakan observasi. Nanti mau menanyakan mengenai kompetensi inti coaching. Adapun pertanyaannya, kira-kira alur penilaiannya yang bagaimana akan nanti Ibu Nisa terapkan ya? Terima kasih Pak. Untuk alur penilaian coaching yang saya akan lakukan yaitu saya menggunakan alur Tirta, di mana yang pertama saya menanyakan tujuannya terlebih dahulu. Setelah itu identifikasi masalah. Setelah identifikasi masalah, saya akan menanyakan rencana apa yang akan dilakukan ke depannya, dan setelah itu tanggung jawab apa yang dimiliki oleh coachingnya. Begitu Pak. Baik Bu, terkait metode penilaiannya Bu, dengan alur Tirta ya Bu. Iya Pak. Yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab ya Bu. Terima kasih Bu. Lalu pertanyaan kedua Bu, kira-kira kompetensi coaching yang dikembangkan nanti yang bagaimana ya Bu? Iya Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching hari ini yaitu yang pertama itu kehadiran penuh Pak, atau presence. Yang kedua yaitu mendengarkan aktif. Yang ketiga saya akan mengajukan pertanyaan berbobot pada kunci. Dan yang terakhir yaitu mendengarkan dengan rasa Pak. Baik, kemudian kompetensi mana yang akan secara spesifik yang ingin diobservasi oleh Bu Nisa? Ya Pak, pastinya yang saya ingin diobservasi yaitu di bagian kompetensi saya dalam keterampilan coaching yang mampu menjadi pendengar aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mampu memberdayakan kunci Pak. Mantap sekali Bu Nisa, sudah sangat bagus kompetensi yang ingin Bu Nisa capai, baik untuk coaching maupun untuk coachnya. Lalu untuk indikator ketercapaian yang ingin diraih oleh Bu Nisa apa ya? Indikator ketercapaian yang akan diraih yaitu kunci mampu mencari solusi dari permasalahannya Pak, dan saya memiliki keterampilan kunci dengan baik. Begitu Pak. Oke, baiklah Bu Nisa, saya kira cukup untuk pertanyaannya dan saya mengucapkan terima kasih atas gambaran untuk rencana pelaksanaan coaching untuk hari ini. Semoga nanti saat pelaksanaan coaching dapat berjalan dengan sukses, dapat berjalan dengan lancar ya Bu. Iya, amin Pak. Terima kasih Pak. Monggo untuk praktek coaching bisa dilakukan ya Bu. Iya Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu Ana, apa kabarnya Bu? Waalaikumsalam Bu Nisa. Ya, alhamdulillah Bu, sehat-sehat semua Bu. Alhamdulillah, saya ikut senang mendengarnya Bu. Tapi saya amati Bu Ana akhir-akhir ini tidak kelihatan. Saya amati hari ini Bu Ana tidak kelihatan bersemangat atau seceria biasanya begitu Bu. Kalau boleh tahu kira-kira apa, ada masalah Bu? Ya itu Bu Nisa, jadi sebenarnya kan saya memang ada sedikit masalah ya Bu ya. Namun saya bingung mau mengutarakan atau cerita kemana seperti itu.
Jadi kira-kira Bu Nisa ada waktu apa enggak ya? Mohon maaf ya Bu ya, jadi jika seandainya saya mengganggu kesibukan dari Bu Nisa. Insya Allah tidak mengganggu Bu Ana, jangan sungkan Bu Ana tidak mengganggu kok. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu Nisa ya. Jadi begini ya Bu ya, beberapa hari ini kan saya sering tidak nyaman, jadi pikiran saya itu sering ya tidak tenang semacam itu. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan tersebut Bu? Dan kira-kira apa yang Bu Ana harapkan dari hasil pembicaraan kita nanti Bu? Ya saya berharap akan mendapatkan ketenangan ya Bu ya. Jadi setelah saya nanti bisa menceritakan keluh kesah saya nanti ke Bu Nisa, ya jadi lebih enteng mungkin di pikiran saya nih semacam itu. Baik, kira-kira masih ada hal yang lain yang ingin Bu Nisa dapatkan Bu? Ya saya berharap akan ada solusi dari permasalahan ini Bu. Ya semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya ya Bu. Jadi permasalahannya seperti apa ini Bu Ana, bisa diceritakan? Bu Nisa ingat atau tidak ya? Jadi kan beberapa hari yang lalu kan kepala sekolah melakukan supervisi di kelas nih. Jadi waktu supervisi itu ya saya kan mendapat teguran dari kepala sekolah. Oh, insya Allah saya masih ingat Bu. Tapi bagaimana bisa Bu? Lalu kira-kira apa yang membuat Bu Ana itu mendapatkan teguran tersebut Bu? Ya kalau menurut saya sebenarnya itu masalahnya tidak sangat serius banget nih Bu ya. Oh, tidak serius, seperti apa ini Bu? Jadi gini Bu Nisa, Bapak Kepala Sekolah kan mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Tapi proses pembelajaran yang bagaimana Bu? Apakah Bu Ana dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa sehingga sampai dikritik sampai seperti itu Bu? Jadi kan sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar tidak menggunakan buku teks yang paling terbaru. Ya, kemudian beliau mengatakan kalau itu memang kurang berinovasi Bu. Ya seharusnya kan bisa memakai buku-buku yang lebih up to date, seperti itu. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bu Ana terhadap respon dari kepala sekolah tersebut Bu? Ya saya sejujurnya juga menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini kan ketika saya mengajar di kelas juga menggunakan berbagai sumber ya Bu ya. Bisa dari buku referensi perpustakaan dan juga yang lain sebagainya. Dan bagi saya yang penting kan mengacu pada kurikulum yang ada ya Bu ya. Jadi ketika saya menyampaikan seperti itu, beliaunya juga sepertinya kurang agak berkenan Bu. Oh, jadi masalah seperti itu Bu. Iya. Tapi kalau begitu izinkan saya bertanya dulu. Iya. Selama ini kira-kira apa saja yang Bu Ana lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar Bu? Ya seperti yang saya ceritakan tadi ya Bu ya. Saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan. Saya juga menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif tentunya dan juga menyenangkan bagi siswa. Oh iya, kalau boleh tahu Bu, mengapa Bu Ana tidak menggunakan buku teks yang lebih up to date begitu Bu? Ya menurut saya kan sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan para murid Bu. Jadi murid-murid juga sudah termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum yang ada. Sebenarnya itu sudah bagus Bu Ana. Kemudian soal output, menurut Bu Ana bagaimana hasil saat Bu Ana mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar para murid itu beragam ya Bu ya. Dan belajarnya pun juga beragam, berbeda-beda begitu Bu. Betul juga ya Bu Nisa ya. Jadi kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya selama ini? Menurut saya kan masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya juga masih kurang maksimal. Nah, itulah Bu pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari Pak Kepala Sekolah kemarin juga seperti itu, supaya Bu Ana menggunakan sumber belajar dari buku teks terbaru juga, begitu Bu. Ya, saya pikir ada benar juga ya Bu Nisa ya. Ya, jadi kalau boleh tahu setelah Bu Ana bercerita, sekarang bagaimana perasaannya Bu? Ya terus terang setelah saya cerita ke Bu Nisa ini saya sudah merasa agak nyaman, tenang, tapi masih ada sedikit yang mengganjal nih Bu. Jadi suatu hal yang membuat saya merasa agak resah sehingga kepikiran terus seperti itu. Bahkan di rumah juga masih kepikiran. Lalu kira-kira apa yang membuat Bu Ana ini masih merasa sedikit resah selama ini begitu Bu? Yang membuat saya resah di sini adalah tidak nyaman dengan tadi karena Bapak Kepala kan menyampaikan hal tersebut kepada saya di depan rekan-rekan guru yang lain seperti itu. Jadi kan kesannya mengumbar kesalahan saya seperti itu ya Bu ya. Takutnya nanti kan akan jadi masalah yang di kemudian hari. Ya, jadi jika saya boleh menyimpulkan yang membuat Bu Ana merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu. Karena Bu Ana tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika kepala sekolah memperingatkan,
Bu Ana memberikan argumen sehingga hal itu membuat kepala sekolah merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada guru yang lain. Begitu ya, Bu? Iya Bu Lisa, jadi kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah apa tidak ya Bu ya? Jadi kalau menurut saya Bu, untuk masalah ini Bu Ana bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja. Jika nantinya misalnya Bu Ana dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Bu Ana sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bu Ana dalam mengajar nantinya. Ya mudah-mudahan ya Bu ini saya. Iya, amin Bu. Jadi selanjutnya, dari apa yang sudah kita bahas bersama ini Bu Ana, apa rencana Bu Ana selanjutnya? Ya nanti saya berniat menemui beliaunya untuk membicarakan hal ini ya Bu Nisa ya. Jadi mungkin beliau akan memberikan solusi juga dari permasalahan tersebut. Iya Bu, sebuah rencana yang sangat bagus Bu Ana. Lalu kira-kira apakah masih ada hal yang lain yang akan Bu Ana lakukan? Ya nanti saya berencana bahwa saya juga akan menemui rekan-rekan yang lain Bu, rekan-rekan guru yang lain. Dan juga saya juga akan meminta maaf kepada beliaunya. Dan terkait untuk proses belajarnya, nanti saya juga akan mulai menggunakan buku teks yang lebih up to date. Dan nanti juga akan meminta saran kepada Bapak Kepala Sekolah mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar dengan baik. Terus bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Bu Ana selanjutnya? Ya nanti setelah ini kan saya akan mulai untuk memakai buku teks yang lebih up to date tadi untuk sebagai sumber belajar saya ya Bu ya. Dan mengenai sumber belajar saya yang pernah saya gunakan tetap akan saya terapkan karena memang siswa juga sudah merasa sangat nyaman dengan cara tersebut. Jadi nanti akan saya kolaborasikan semacam itu. Sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid Bu. Wah, subhanallah Bu Ana, langkah penyelesaiannya yang Ibu ambil itu sangat bagus sekali. Saya setuju dengan ide-ide tersebut Bu. Ya, alhamdulillah ya Bu Nisa ya. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur nih Bu, saya takut tak salah dalam mengambil langkah atau keputusan yang dalam penyelesaian permasalahan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita ya Bu. Ya alhamdulillah Bu, saya juga merasa senang dan sangat bersyukur pada akhirnya Bu Ana sudah merasa lega. Terus dari yang sudah Bu Ana rencanakan tadi, komitmen apa yang sudah Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Adakah batasan deadline waktunya Bu? Nanti untuk mengenai hal itu secepatnya saya akan eksekusi ya Bu Nisa. Kita tatap muka ke depan. Dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum tentunya, kemudian juga mematuhi aturan-aturan yang ada. Ya bagus sekali Bu. Dukungan apa ini kira-kira yang Bu Ana butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut Bu? Ya nanti terkait dengan masalah ini juga masih dalam pikiran ya Bu ya. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru yang serumpun dalam satu MGMP, sehingga nanti barangkali kan kami bisa saling sharing dan saling mengingatkan satu sama lain. Wah sangat bagus sekali Bu Ana untuk kolaborasinya dan sharing dengan satu tim MGMP begitu ya Bu. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Bu, dan Bu Ana dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman begitu. Terima kasih ya Bu ya. Dan terima kasih banyak untuk waktu dan juga semuanya, baik dari saran-saran maupun masukannya. Sehingga nanti sekarang saya merasa sudah enakan ya Bu dan lega. Dan nanti untuk guru-guru nantinya bisa memberikan teladan yang baik juga untuk para murid kita ya Bu ya. Ya amin Bu, sama-sama Bu Ana. Saya sudah mengamati Bu Nisa selama melakukan proses coaching. Tadi proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar ya Bu Nisa? Iya Pak, alhamdulillah sudah bisa berjalan dengan baik dan lancar Pak. Baik Bu Nisa, di sini setelah Bu Nisa melakukan coaching tadi, di sini saya ada beberapa pertanyaan yang perlu saya tanyakan kepada Bu Nisa ya. Iya Pak. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan saat coaching tadi terkait pada indikator ketercapaian yang akan Bu Nisa inginkan? Yang saya lakukan adalah saya mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh coach, sehingga saya bisa menangkap kata kunci dari pertanyaan coach, begitu Pak. Baik Bu Nisa, bolehkah saya menyampaikan hasil dari pengamatan atau observasi yang saya lakukan ketika Bu Nisa melakukan coaching? Silahkan Pak. Baik, terima kasih Bu Nisa. Menurut saya secara keseluruhan Bu Nisa telah melaksanakan coaching berjalan dengan lancar. Saya mengamati dari awal sampai akhir sudah melaksanakan teknik penilaian alur tirta
yang mana sudah menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Dan saya kira semuanya sudah dilaksanakan. Kemudian beberapa kali Bu Desa sudah dapat mampu menangkap kata kunci dari pernyataan Koji, sehingga Bu Desa dapat menyampaikan pertanyaan terbuka. Menurut Bu Desa, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Desa kembangkan ke depannya, Bu? Rencana untuk kompetensi selanjutnya yang akan saya kembangkan adalah membuat pertanyaan yang berbobot. Jujur tadi dalam pelaksanaan coaching, jujur saya kurang dalam membuat pertanyaan berbobot, Pak. Menjelaskannya sangat luas dan membuat respon Kuci sangat bagus dengan menjelaskan segala permasalahannya, Pak. PR saya menggali lagi dan membuat pertanyaan yang berbobot seperti itu, Pak. Oh, jadi untuk menitik beratkan pada itu jadi Bu ya. Iya, Pak. Baik, Bu Lisa, saya kira cukup untuk pertemuan siang hari ini. Semoga pertemuan kita pada siang hari ini membawa manfaat dan keberkahan untuk kita semua, ya Bu. Iya, Pak. Amin, Pak. Mungkin dari saya juga Bu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Tri. Demikian video demonstrasi yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat Dan menginspirasi. Salam Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.